Ya, saya tidak akan kapok. Saya menyerang kebijakan, bukan orang. Di handphone saya ini ada data pejabat-pejabat yang zina. Ada pejabat zina. Saya nggak ungkap, saya biarin aja. Karena zina ya sudahlah urusan dia. Tapi kalau koruptor pas bongkar. Tapi pejabat bukan berarti saya diamkan, saya WA dia. Ini sebagai sesama muslim, saya ingatkan antum sekarang pejabat, makan uang rakyat, makan pajak rakyat. Saya kasih peringatan pertama, taubatan nasuha, minta maaf sama anak istrimu. Kalau enggak, saya hancurkan antum nanti lewat perzinahan ini. Saya menunggu ini selesai didata. Ibu ada mau tanya jawab? Mau tanya silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru yang kami hormati, majelis yang berbahagia, ke Kota Rengat membeli durian dibeli untuk sedekah. Selamat datang di Masjid Ar-Rahman. Semoga Gus Nur dan manajemen mendapat berkah. Amin. Satu poin dan pertanyaan saya, selama Gus Nur melakukan jihad fisabilillah dan berdakwah di jalan Allah, banyak rintangan dan tantangan yang dihadapi, terutama dari pemerintah. Apakah ke depan Gus Nur jera atau kapuk kalau bahasa Jawanya, kalau kami bahasa Melayu di sini jera, untuk melakukan lagi seterusnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kami numpang mandi. Kalau ada umur kami panjang, insya Allah kita berjumpa kembali. Masya Allah. Saya tidak boleh kapok, dan saya nggak akan kapok. Ini live ya. Saya nggak akan kapok. Karena menyuarakan kebenaran itu perintah, hukumnya wajib. Ya, saya tidak akan kapok. Saya menyerang kebijakan, bukan orang. Di handphone saya ini ada data pejabat-pejabat yang zina. Ada pejabat zina. Saya nggak ungkap, saya biarin aja. Karena zina ya sudahlah urusan dia. Tapi kalau koruptor pas bongkar. Tapi pejabat bukan berarti saya diamkan, saya WA dia. Ini sebagai sesama muslim, saya ingatkan antum sekarang pejabat, makan uang rakyat, makan pajak rakyat. Saya kasih peringatan pertama, taubatan nasuha, minta maaf sama anak istrimu. Kalau enggak, saya hancurkan antum nanti lewat perzinahan ini. Saya bongkar. Saya gitu, Pak. Haram hukumnya takut kepada selain Allah, Pak. Tidak boleh. Tadi malam kalau Anda lihat Kompas dua arah ya. Dua arah. Tadi malam saya diwawancara Kompas, Pak. Masih ada itu di YouTube. Gus Nur Kompas. Saya lawan tadi malam. Projo-projo itu, relawan-relawan itu. Ada tadi malam live. Saya live pakai Zoom di rumah makan Padang di sini kemarin tuh. Gitu ya. Jadi tidak, Pak. Kalau saya koruptor, saya kapok. Kalau di penjara ini membuat anak istri saya tercemar namanya, saya kapok. Istri saya bangga, anak saya bangga. Ini saya 2 bulan gak istirahat ini, keliling Nusantara nih. Berarti alam meminta atau saya bukan Pak, memecah belah bangsa, menebarkan kebencian, provokator seperti yang mereka tuduhkan ke saya. Kalau memang itu benar, gak mungkin saya diundang, Pak. Gak mungkin jadwal padat ini dakwah seperti ini. Oke, saya jawab, saya tidak kapok. Saya tidak kapok, ya. Saya di sidang 6 bulan, ijazah aslinya tidak pernah muncul di pengadilan. Ya, tapi saya tidak kapok. Dan saya nggak benci, saya nggak dendam. Saya sudah maafkan siapapun. Saya dengar katanya sekarang sakit kulit katanya. Saya doakan cepat sembuh. Nanti kalau beliau wafat, insya Allah kalau saya diminta, saya mau sholatkan jenazahnya, walaupun dia pernah memenjarakan saya. Gitu ya. Marah saya, benci saya karena Allah, bukan karena orangnya, Pak. Penipu, penjilat, perusak,
pembohong, pendusta. Utang 10.000 triliun. Ada ekonom di sini? Kalau ada ekonom izin, berapa utang Indonesia sekarang? Ada data mengatakan 7.144 triliun. Ada yang mengatakan 10.000 triliun. Bu, bunganya 400 triliun. Bunganya. Ini 50 tahun ke depan belum tentu lunas, Pak. 50 tahun ke depan belum tentu lunas. Artinya anak cucumu sudah menanggung hutang, Pak. Marah saya. Jadi kalau di Abu Dhabi ada orang melahirkan, langsung dibiayai sama pemerintah. Proses kelahirannya, pendidikannya dijamin sama pemerintah. Di Abu Dhabi, di Dubai, Uni Emirat Arab, Norwegia, Finlandia, banyak Pak di luar negeri. Begitu istrinya melahirkan, langsung biaya pendidikannya, biaya rumah sakitnya, bahkan dikasih tunjangan 80%. Banyak Pak, itu luar negeri itu. Coba kalau di sini Pak, istrimu melahirkan, procot, langsung stempel, utang 26 juta Pak. Jadi kalau istrimu melahirkan biaya sendiri. Begitu anaknya lahir, langsung kena beban utang 26 juta itu anakmu itu. Padahal yang utang bukan kita Pak. Ini kan live ini. Masa urusan seperti itu saya suruh kapok? Nggak mau saya. Saya tuntut sampai kiamat, saya tuntut. Gitu saudaraku ya. Takbir. Sudah, yuk kita sholawatan satu kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau ke hotel saya tunggu, saya masih 4 hari di sini. Tadi itu dihitung kurang sekitar 240 juta untuk lantai 2. Monggo kalau Anda mau sedekah pribadi tanpa diliput 1 miliar, 10 juta, 5 juta monggo, enggak apa-apa. 10 ribu monggo, sampai ketemu di surganya Allah nanti. Secara formal saya tutup, nanti foto-foto. Tadi saya lihat banyak makanan di situ ya, berarti ada makan-makan ya. Alhamdulillah. Itu istri saya Bu, kalau mau foto-foto silahkan. Beliau punya jamaah banyak, beliau punya TikTok solusi rumah tangga kacau. Aja kalau ada rumah tangganya kacau sama beliau Bu, gratis gak usah bayar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.